Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa sebelum acara salat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. Sutrisno Hadi SHMM MSI dengan judul khutbah Makna di balik Muharram dan Hikmah Hijrah. Bertindak selaku imam Al-Ustadz Agustiar SG SSY, Muadzin Al-Ustadz Haji Ahmad Mufaroh Shum. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 5 Agustus 2022 yang bertindak selaku khotib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Kombes Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Zainuri Anwar MAG dengan judul khutbah Spiritual Quotient dalam Mencegah Penyakit Hati. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas Hayya
على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Ashkuru syukra man talamal mazid minal malikid dayyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul karimul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang mulia ini, pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan wasiat saya, terutama saya tujukan untuk diri saya pribadi maupun kepada seluruh jamaah, dengan satu wasiat: marilah kita isi hidup yang fana ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada bekal yang lebih baik, tidak ada persiapan yang lebih utama pada saat kita kembali menghadap Allah, melainkan hanya dengan bertakwa kepadanya saja. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita bersyukur karena telah memasuki hari-hari terakhir di tahun 1443 Hijriah. Itu artinya hanya tinggal dalam hitungan jam kita seluruh umat Islam di dunia akan memasuki tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Di dalam sistem kalender Islam, Muharram punya makna yang penting dan strategis, punya kedudukan yang begitu penting dalam sejarah umat manusia, khususnya umat yang beriman. Ada sunnatullah yang tidak bisa dibantah, ada hukum Allah yang berlaku secara universal,
disebutkan Allah dalam surah At-Taubah pada ayat ke-36. Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun di sisi Allah ada sebanyak 12 bulan. Para ulama ahli tafsir mengatakan itulah bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ke-12 bulan-bulan Islam itu fi kitabillah, tercantum secara abadi dalam Lauhil Mahfuz, di kitabnya Allah, di arasnya Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, 4 dari 12 bulan yang disebutkan tadi adalah bulan-bulan yang dihormati. Dalam literatur disebut Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram katanya. Keempatnya oleh para ulama ahli tafsir dikatakan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, "Dzalika ad-dinul qayyim." Itulah agama yang lurus katanya. "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Oleh karena itu, janganlah kamu berbuat zalim terhadap dirimu sendiri dan sesama umat manusia. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrikin semuanya jika mereka memerangi kamu di luar bulan-bulan tadi. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah selalu bersama orang yang bertakwa. Ayat ini memberikan indikasi kepada kita beberapa hal yang penting. Yang pertama, hidup manusia dimanapun dia berada dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu, memanfaatkan waktu secara optimal yang tersedia dan disediakan oleh Allah secara efisien akan menghasilkan nilai tambah yang amat besar, baik ketika hidup di dunia maupun ketika nanti kita masuk di alam akhirat. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana mengukur bagusnya keislaman seseorang? Dari mana kita bisa tahu orang itu bagus atau tidak Islamnya?" Nabi menjawab, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang, orang itu senang meninggalkan hal yang sia-sia, suka meninggalkan hal yang tidak perlu. Jamaah yang dimuliakan Allah, poin yang kedua dari surah At-Taubah ayat 36 itu mengisyaratkan kepada kita dilarang berbuat zalim, dilarang melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan ketidaktenteraman orang dalam hidup di dunia, lebih-lebih dalam melaksanakan ibadah bakti kepada Allah Rabbul Izzah. Kita semua, seluruh umat manusia, diminta untuk mewujudkan prasyarat berlangsungnya ibadah dan kehidupan umat manusia secara aman, tentram dalam masyarakat. Prasyarat ini disebutkan oleh Allah secara gamblang dalam surat Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Oleh karena itu, beribadahlah kamu kepada Allah, Rabbal Bait, Rabb hadzal bait, pemilik Baitullah ini katanya. Siapa Allah yang memiliki Baitullah, Rabb hadzal bait itu? Alladzi at'amahum min ju'. Dialah yang telah memberikan makan ketika orang lapar katanya. Wa amanahum min khauf, yang memberikan rasa aman dari ketakutan hidup di dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau ayat itu kita kemudian kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, Undang-Undang Kepolisian Negara telah secara jelas
mengatakan bahwa kepolisian negara adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berangkat dari undang-undang kepolisian negara tersebut dan surat Quraisy tadi, menjadi polisi atau menjadi bayangkara negara adalah menjalankan fungsi ketuhanan, menjalankan fungsi keilahian, menjalankan fungsi yang amat mulia, yang amat luhur, bersama-sama menegakkan hidup yang aman, tentram, rukun di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sebagai seorang anggota polisi misalnya, kepada kita semua diminta untuk mau hidup dengan perilaku sifat-sifat ketuhanan yang luhur dan mulia itu. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah. Seperti apa Allah akhlaknya? Allah mengayomi semua. Allah melindungi semua. Allah memberikan kesejahteraan kepada semua. Allah memberikan rasa aman kepada semua. Semua orang diberikan haknya oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah Rasulullah mengingatkan kita semua agar dalam menjalankan tugas dan hidup sehari-hari tidak berlaku zalim, katanya. Tidak melampaui batas, mau menegakkan keadilan dan kebenaran sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis sahih Muslim dikatakan, la ta'uddunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat kamu akan diminta untuk mengembalikan hak-hak orang yang pernah kamu aniaya. Nabi kemudian melanjutkannya, hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarda. Sampai-sampai kata Rasulullah, kambing yang tidak bertanduk, ketika di dunia ditanduk oleh kambing bertanduk, di hari kiamat disuruh membalas. Apa artinya? Keadilan Allah di hari kiamat akan ditegakkan. Oleh karena itulah, hidup yang baik, hidup yang benar sesuai dengan tuntunan Quran dan undang-undang, peraturan undang-undang yang berlaku adalah hidup dengan keadilan, kejujuran, kebenaran yang bersifat universal. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Muharram adalah mengawali hijrahnya Rasul, dan hijrah Rasul punya makna yang sangat dalam dan luas. Oleh karena itulah berbeda dengan tahun Masihiyah yang penetapan pertama, tahun pertamanya berdasarkan kelahiran Nabi Isa Al-Masih, tetapi tahun kalender Hijriah ditetapkan berdasarkan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hijrah Rasul punya kedudukan yang sangat sentral, punya sesuatu yang sangat bermakna dalam kehidupan umat Islam. Nabi selamat keluar dari kesulitan yang begitu berat, bisa meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah dalam jarak tempuh yang demikian jauh, 450 km, dengan ancaman pembunuhan yang berlaku di mana-mana. Nabi keluar dengan selamat di bulan Muharram itulah. Oleh karena itulah kepada kita sekalian diminta agar kita bisa selamat di tahun 1444 Hijriah yang akan datang ini. Kita diminta untuk meneladani junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Al-muslimu, seorang muslim, kata Rasulullah, man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang bisa menyelamatkan muslim yang lain, atau dalam makna yang lebih luas, bisa menyelamatkan orang lain selain dirinya dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangan dan perbuatannya. Sementara itu kata Rasulullah, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang bisa meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, seperti kejahatan, seperti kezaliman, dijauhkan dengan sejauh-jauhnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu sebabnya Nabi berpesan di akhirnya,
untuk bisa meningkatkan hidup yang baik, selamat di tahun 1444 Hijriah, kita diminta untuk jangan lupa melakukan 3 hal, katanya. Apa itu? 3 hal ini akan bisa mengangkat derajat dan kedudukan kita, bukan sampai di dunia, tapi sampai di akhirat kelak. Apa yang ketiga macam itu? Yang pertama kata Rasulullah, ifsya'us salam, sebarluaskanlah salam. Para ulama ahli hadis mengatakan yang dimaksud sebarluaskan salam punya 2 makna. Makna fisikal dan makna spiritual. Makna fisikal, setiap kali kita berjumpa dengan muslim, ucapkanlah salam, katanya. Nabi mencontohkan setiap kali berjumpa dengan sahabat dimanapun, beliau memulai mengucapkan salam. Padahal Nabi adalah orang paling mulia sejagat, asyraful anbiya wal mursalin. Ada makna yang spiritual. Apa makna spiritualnya? Orang akan diangkat derajatnya oleh Allah bila mampu punya obsesi hidup bagaimana menyelamatkan semua manusia, hidup selamat dan menyelamatkan orang lain. Untuk bisa hidup selamat dan menyelamatkan orang lain, pilihannya adalah jauhi kejahatan, hindari kejahatan. Pesan kedua Rasulullah, kata Rasulullah SAW, engkau akan diangkat derajatmu di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat, kalau punya sifat yang kedua, it'amut ta'am, suka berbagi dengan memberi makan kepada orang. Ada contoh yang paling aktual, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi satu-satunya setelah Nabi Muhammad yang namanya disebut oleh kaum muslimin setiap kali selesai sholat, di ujung sholatnya. Salah satu sifat Nabi Ibrahim adalah ketika Nabi Ibrahim ditanya, Aisya'ini takhadaqallah khalilan, apa resepnya Anda dijadikan Allah kekasih Allah? Kata Nabi Ibrahim, wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'adhaif. Saya tidak pernah makan di waktu pagi, tidak pernah makan di waktu sore, kecuali makan itu bersama tamu yang menemani aku. Artinya Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat gigih, senang berbagi, senang memberi, senang berbagi kebahagiaan kepada sesama. Yang terakhir, agar hidupmu mulia dan terhormat, bukan saja di dunia dan di akhirat, Nabi pesan, wassalatu bil-lail wan nasu niyamun. Sukalah, jadikan habit kamu, katanya, salat di waktu malam pada saat orang asik menikmati lezatnya tidur. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau pesan-pesan sederhana berkenan di hati kita, kita boleh berharap tahun baru 1444 Hijriah akan menjadi pencerahan hidup kita, sukses, lebih baik dibandingkan tahun 1443. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa lazimu salata ala khairi khalqi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullah bidzalika irsyada wa ta'lima wa ijlala liqadri nabihi wa ta'zima. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-awwal wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wardallahu ma'na sabi Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali
وسائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحنة ما ظهر منها وما بطن ومن بلدان المسلمين عامة ومن بلدنا إندونيسيا خاصة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يزدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Istawu istaqimu wa'tadilu diluruskan dan dirapatkan sholatnya. Shalatul jami'ah rahimakumullah. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله